Izin record. Nah, ukuran pemusatan data itu kita akan mengukur rata-rata datanya, nilai rata-ratanya atau min-nya, kemudian ada modusnya, ada mediannya, ada presentil, kuartil, dan desil. Nah, itu yang akan kita hitung dalam ukuran pemusatan data atau ukuran kecenderungan pemusatan data yang berkelompok. Nah, kalau kemarin pertemuan sebelumnya kita menghitung data yang tidak berkelompok, kalau ini datanya kita kelompokkan. Dalam artian sudah dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, untuk mencari atau nilai rata-rata min, itu menggunakan rumus sigma FI dibagi dengan sigma FI. Jadi kita cari dulu kolom MI-nya. Kalau ini ada kelasnya, ada intervalnya dari 30 sampai 39, berarti intervalnya berapa. Kita cari nanti, cari titik tengahnya. Titik tengahnya itu batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Jadi 30 tambah 39 dibagi 2 itu 34,5. 40 tambah 49 dibagi 2 itu akan menghasilkan 44,5 dan seterusnya. Di ini ya, kalau misalnya di Excel ini kita klik and drag. Misalnya ini kolom A1, ini A1. Ini kolom B1. Jadi A1 ini kolom yang ini ditambah dengan kolom yang sebelah sini itu akan menghasilkan ini titik tengah dibagi 2 dulu. Kemudian kita kalikan dulu. MI dikali FI berarti kolom yang ini dikali dengan kolom yang ini. Berarti FI kali MI 2 dikali 34,5 hasilnya 69,5. 3 kali 44,5 hasilnya 133,5 dan seterusnya sampai di bawah. Kalau sudah kita kalikan, kita cari sigmanya. Sigmanya itu jumlah. Ingat, sigma itu jumlah. Ini jumlah dari FI MI-nya, ini jumlah dari F-nya, frekuensinya. Jadi sigma ini untuk menyatakan jumlah. Dari awal sudah kita bahas itu, jumlahnya. Jadi makanya rata-rata atau disebut X bar itu sigma FI MI dibagi sigma FI. Jadi kolom yang ini 7.250 dibagi dengan kolom frekuensinya 100. Jadi 72,5. Jadi nilai rata-rata dari distribusi frekuensi ini 72,5. Itu nilai rata-ratanya. Kemudian kita cari median. Nah, median selalu saya ingatkan, ingat definisinya dulu. Median itu apa? Median itu titik tengah. Karena ini datanya sudah dikelompokkan, maka kita lihat dulu titik tengahnya. Frekuensi kita atau jumlah data kita ada 100. Berarti titik tengahnya mana? Titik tengahnya itu ada di frekuensi 50. Nah, 50 jangan lihat frekuensi ininya. Kamu lihat dulu frekuensi kumulatifnya. Kamu jumlahkan dulu ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Menghasilkan udah sampai 50 belum? Misalnya 2 tambah 3, 5. 5 tambah 11, 16. 16 tambah 20 masih 36. Kalau misalnya di sini belum mencukup 50. Berarti 36 tambah 32 itu 68. Nah, disinilah dia titik tengahnya karena di sini frekuensi kumulatifnya 68. Artinya apa? 50 itu ada di data di sini, kelas yang ini. Kalau di kelas yang ini belum mencapai 50. Kalau di kelas yang ini baru berapa tadi? 48 di sini masih 48. 48 belum mencapai 50 ya kan? Makanya itu. Jadi makanya ini dilingkari di sinilah mediannya. Kalau sudah tahu posisi mediannya di kelas di sini antara 70 sampai 79, maka kita sudah tahu mencari rumusnya median itu tepi bawah kelas median ditambah N per 2 dikali sigma F frekuensi kumulatif bagi frekuensi mediannya. Hanya dikali dengan interval. Nah, di sini tinggal masukkan aja tepi bawah kelas median. Di sini kelas mediannya sudah tahu di sini. Berarti tepi bawahnya mana? Dikurang 0,5. Maka di sini 69,5. Kemudian dibagi ditambah
N/2. N/2 itu apa? 100 dibagi 2. Maka di sini 100 dibagi 2 ini hasilnya 50. Kemudian ini 36 ya. Kemudian dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu yang ini. Ini kelas mediannya, berarti frekuensi kumulatifnya yang ini 36. Yang ini di sini. Di sini saya ini tadi ini ya 36. Jadi 36 itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya di sini, frekuensi kumulatifnya di atasnya, berarti 36. Dibagi frekuensi kelas mediannya. Frekuensi kelas mediannya itu yang ini. Ya, saya warnain dulu. Yang lain. Frekuensi kelas mediannya itu yang ini, yang 32 ini. Makanya ini di sini. Sehingga menghasilkan 69,5 ditambah 50 kurang 36 dibagi 32 menghasilkan hasilnya 73,875. Jadi itu ingat rumusnya, median itu tepi bawah kelas median dibagi N/2. N/2 itu maksudnya mediannya. Jumlah data atau jumlah frekuensinya dibagi 2. Karena median itu kan titik tengah. Kalau misalnya ada 200 ya dibagi 2 gitu. Kemudian yang ini frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya. Yang ini frekuensi kelas mediannya. Jadi bedakan antara ini dan ini. Jadi antara ini dan ini. Ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median, ini frekuensi kelas mediannya. Itu yang saya tekankan untuk median. Berikutnya ada modus. Modus ini nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul itu artinya yang frekuensinya paling banyak. Rumusnya tepi bawah kelas median ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali interval. D1 itu frekuensi selisih frekuensi kelas median dan kelas sebelumnya. Jadi D1 itu ini. Kemudian D2 itu nanti selisih frekuensi setelah kelas mediannya. Saya buat yang warna merah ya. Nah, ini frekuensi selisih frekuensi. Jadi yang ini D1, ini D2. Jadi itu ya. Nah, jadi kita lihat modus itu nilai yang paling sering muncul. Cara melihatnya gimana? Cari frekuensi kumulatif yang paling besar di sini. Contohnya bukan frekuensi kumulatif, tapi frekuensi yang paling besar. Di antara ini frekuensi absolutnya 2, 3, 11, 30, 20, 32, 25, 7. Yang paling besar adalah yang di kelas ini, 70, yaitu 32 frekuensi absolutnya. Makanya di sini posisinya. Jadi kalau ingin mencari median, modus, fraktil, ya. Jadi ada kuartil, desil, dan persentil. Cari posisinya dulu. Jadi kamu ingat definisinya, cari posisinya dulu. Posisinya kalau modus, frekuensinya yang paling besar. Berarti ini, posisinya di sini. Kalau sudah, tinggal masukkan tepi bawah kelasnya. 69,5. Karena ini 70 dikurang 0,2. Kemudian D1. D1 itu selisih frekuensi sebelum frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Berarti 32 kurang 20. Ini 32, ini 20 frekuensi sebelumnya. Untuk yang D2, selisih antara frekuensi modus, kelas modus dengan setelahnya. Makanya ini 32 dikurang 25. Di sini 25 ini ya, bukan ini 25. Sehingga menghasilkan 69,5 ditambah 12 per 12 tambah 7. 7 itu hasil dari 32 dikurang 25. Dikali dengan interval. Intervalnya berapa? 10. Jarak antara 30 sampai 39 itu 10, sehingga menghasilkan modusnya 75,815. Itu modusnya. Kemudian ada kuartil. Kuartil ini ada 3, seperangkat data dibagi 4 bagian. Kalau ini data, saya bagi 4, berarti ini kuartil 1, kuartil 2, kuartil ketiganya. Nah, untuk mencari kuartil 1, 2, ingat posisinya dulu. Saya bilang posisinya. Untuk kuartil yang pertama, berarti rumusnya IN/4. I-nya itu untuk menyatakan kuartil 1. Berarti 1 kali 100 dibagi 4. Ini berarti di frekuensi kumulatif yang ke-25. Kita lihat frekuensi kumulatif di sini. 25 ada di kelas mana?
ada di kelas yang ini. Kalau di kelas yang ini belum mencakup karena frekuensi kumulatifnya baru 16. Kalau di sini 36, oh berarti 25 itu frekuensinya ada di kelas yang ini. Berarti kalau sudah tahu posisinya, tinggal masukkan rumusnya. Tepi bawah kelas kuartil bagi IN per 4 dikulang sigma F frekuensi kumulatif kelas sebelum kuartil. Ini frekuensi kuartilnya dikali dengan intervalnya. Maka ini sudah tahu ini. Tepi bawah kelasnya yang 60 kurang 0,5 berarti 59,5. Dikurang IN per 4, langsung aja 100 bagi 4 di sini dapatnya 25. Dikurang frekuensi kelas sebelum kuartilnya. Sebelum kuartilnya itu 16. Jadi di sini 16 bukan 11 ya. Ini salah. Ini di sini 16. Frekuensi kelas kuartil. Kemudian dibagi dengan 20. Ini yang 20. Jadi ini 16 ya. 16. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya yang ini. Kemudian kelas kuartilnya dong 20, ini 20. Dikurangkan, dikali-kali ini nanti kalau ini salah tolong nanti diperbaiki ya. Misalkan tadi 16,25 dikurang 16 hasilnya benar, yang ini 9. Di sini salah ngetik 11, jadi berarti 25 kurang 11 itu 16 itu 9. Jadi di sini benar, hasilnya kita jumlah 59,5 dibagi 20, 90 bagi 20, 90 dari ini kali interval. Jadi tewas 9 bagi 2, 4,5, jumlahkan, jadi 64 dibulatkan. Nah, ini kuartil pertama. Untuk kuartil kedua, tinggal kalikan aja di sini. Ini diganti dengan 2. 2 kali 100, 200 bagi 4, berarti di sini 50 nanti. Frekuensi 50 ada di mana? Ada di sini, di kelas ini. Berarti nanti kelas kuartilnya di sini. 69,5 dibagi dengan ditambah 50 dikurang nanti frekuensi sebelumnya 36. Jadi seperti mencari median nanti hasil kuartil kedua. Berikutnya kita kuartil ketiga. Kalau kuartil ketiga ini jumlahkan ini 3 kali 100, 300 dari ini ya. Frekuensinya. Ya, makanya tadi saya bilang posisinya dulu. 3 kali 100, 300 bagi 4 itu hasilnya 75. 75 frekuensi kumulatifnya ada di sini. Kalau di sini 68 belum mencakup. Jadi di sini. Kalau sudah dapat posisinya, tinggal lihat tepi bawahnya. Ini 80 dikurang 0,5 berarti 79,5 dibagi dengan dikali dengan 3 kali 100 bagi 4. Ini hasilnya 75. Kemudian dikurang frekuensi kelas kuartil sebelumnya yang ini 68. Makanya di sini ada 60. Dibagi frekuensi kelas kuartilnya. Jadi antara ini dan ini tolong nanti jangan sampai ketukar. Kalau ketukar nanti hasilnya beda. Itu yang perlu diperhatikan. Hasilnya dapat 82,3. Ini kuartil ketiga. Nanti kalau kamu cari kuartil kedua itu akan sama dengan median. Jadi nanti kuartil kedua, Q2 itu akan sama dengan median. Berikutnya kita ada presentil. Presentil itu data, seperangkat data dibagi dengan 100 bagian. Nah ini kalau misalkan kita cari presentil ke-10, berarti cari posisinya dulu. Presentil 10. Berarti IN per 100 itu sama dengan di sini. Kebetulan frekuensinya 100, berarti I-nya itu 10. 10 kali 100 dibagi 100. 100 itu presentil. Presentil itu bagi 100 pembagiannya. Kalau kuartil tadi dibagi 4, kalau desil nanti dibagi 10. Nah, kalau ini presentil ke-10, berarti ini hasilnya 10 kali 100, 1000, 1000 bagi 100 hasilnya 10. Jadi posisi presentil ke-10 ada di frekuensi 10. Frekuensi kumulatif yang 10 itu ada di kelas yang ini. Kalau yang di kelas yang ini belum cukup karena ini frekuensi kumulatif masih 5. Kalau di 16 ini 10 ada di sini nih. Kalau sudah tahu posisinya, kita cari tepi bawahnya. Tepi bawah kelas kuartil ini 50, berarti tepi bawahnya kurang 0,5 menjadi 49,5. Ini IN per 100 menghasilkan 10. Dikurang tepi bawah kelas sebelum kuartilnya 5. Ini frekuensi kumulatifnya ya. Sebelum ini. Kemudian dikurang frekuensi kelas
kuartilnya 11 ini. Sehingga menghasilkan presentil ke-90 adalah 54,5. Berikutnya kita cari presentil ke-100, ke-90. Nah, presentil ke-90 itu datanya 90 kali 100, karena jumlah frekuensi ada 100, jadi 90 kali 100 bagi 100. Jadi enak aja di tewas. Jadi hasilnya posisi presentil ke-90 itu ada di frekuensi 90. Itu ada di kelas yang ini, 80 sampai 89. Sudah tahu posisinya, tinggal cari tepi bawahnya. Ini 75,5 dikurang 90, ini dari IN per 100 tadi, dari sini rumusnya. Kemudian yang 68 frekuensi sebelumnya, frekuensi kumulatif sebelumnya. Kemudian yang ini, yang di bawah, frekuensi kelas presentil ke-90-nya. Jadi antara ini dan ini kalian harus paham. Sehingga menghasilkan, kalau interval kali 10 ya, karena ini jarak ini tadi sama terus semuanya, presentil ke-90 menghasilkan 88,3. Nah, di sini ada note, Q1 itu sama dengan presentil ke-25. Coba nanti kalian samakan, cari presentil ke-25 dengan cara rumus seperti ini. Rumus seperti ini. Jadi, presentil ke-25 itu jadi tinggal aja 25 dikali 100 dibagi dengan 100. Artinya frekuensi yang ke-25. Letaknya di frekuensi ke-25. Frekuensi ke-25 ada di mana? Ada di sini. Ada di sini. Frekuensi ke-25. Lihat ini. Kemudian nanti masukkan tepi bawah kelas ininya. Berarti 59,5 ditambah ini 25 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelasnya dikurang 16, ini 25 dikurang 16 dikurang frekuensi kelas presentilnya, ini 20 dikali dengan intervalnya 10. Jadi ini nanti kalau untuk menjadi presentil ke 25 ini seperti ini. Median tadi sama dengan Q2 sama dengan presentil ke 50. Untuk kuartil ketiga itu sama dengan presentil ke 75. Kalau kalian cari nanti hasilnya akan sama. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, masih mendengar? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Sudah paham semuanya tentang presentil, kuartil, ukuran pemusatan data? Mulai dari rata-rata hitung tadi, sigma FI per MI, yang paling penting kalian ini rumusnya aja, sigma FI per MI per sigma F. Jadi kalau udah tahu rumusnya, berarti tahu cara menghitungnya. Kalau di sini tahu rumusnya, berarti kamu tahu cara menghitungnya. Ada pertanyaan? Atau terlalu cepat mengajarnya? Nah, contoh di sini. Tentukan nilai min-nya. Kalau pakai Excel sudah gampang kan, ini tinggal buat ini di kolom A1, jadi tinggal hasil kali-kalikan aja. Jadi ini nanti cari dulu frekuensi kumulatifnya di sini. Terus nanti di sini kamu butuh sini frekuensi kumulatif, di sini kamu butuh FI dikali MI. Di sini nanti akan menemukan sigmanya, sigma FI kali MI-nya, sigma. Oke, ada pertanyaan? Atau ini kita coba cari di Excel ya. Cari Excel. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, saya akhiri nih. Ini nanti kamu bisa coba di rumah mencarinya dengan cara rumus yang ini di sini tadi. Latihan soal kita jawab bareng-bareng deh. Sini. Yang ini latihan soal yang ini. Nilai titik tengah dari kelas kelima pada tabel berikut ini. Titik tengahnya berapa? Ada yang tahu? Ini jumlah frekuensinya 80. Titik tengahnya berarti disuruh cari mediannya. Mediannya itu kalau di sini 80 berarti cari frekuensi kumulatif ke 40. Ini 11 di sini. 11 tambah 12 ini 20.
23, 20. 87 bukan, Bu? Hah? 87. Sudah dicari belum? 87. Pakai rumus, udah. Ini 23. Kemudian yang di sini 43. Berarti kelasnya di sini. Kelasnya di sini, kelas mediannya. Tinggal masukkan median sama dengan tepi bawah kelas median, berarti 79,5 ditambah berapa? N per 2. Rumusnya N per 2 berapa? 40 dikurang frekuensi sebelum kelas mediannya, kurang 23, dibagi frekuensi kelas mediannya 20, dikali dengan interval. Intervalnya 65, 65, 66, 67, 68, 69. Intervalnya 5. Nah, ini coba dikalkulatorin. Dapatnya berapa? 40 kurang 23? 17 ya, 17 kali 5. 17 kali 5. Silakan dicari. Hasilnya 87. Udah dimasukin ini tadi. Rumusnya. Siapa tadi yang menjawab? Belum salah, Bu, salah. Nah, itu makanya jangan asal ini. Ini kan kelas berkelompok, makanya asal 79,5 ditambah berapa ini tadi? Ada jawabannya nggak? Kalau di sini nggak ada jawabannya, Nggak ada, Bu. oh ini ditanya kelas kelima. Salah saya. 1, 2, 3, 4, 5. Kelas kelima. Oh berarti ya titik. Yang ditanya titik tengah ya. Sorry. Jadi ini bukan mediannya. Ya, titik tengahnya. 85 ditambah 89. Iya, 85 tambah 89 ya, 87 benar kamu. Saya kira titik tengah tadi mediannya. Sorry. Kita masuk lagi. Jadi udah gampang ya. Saya lupa kalau ini pilihan berganda nggak perlu BSI, nggak akan apa namanya soal yang sulit gitu loh. Nggak mungkin. Saya kira tadi ini. Oke, sekarang nilai P90 dari data berikut ini. Nah, ini baru menggunakan rumus ya, presentil ke 90. Presentil ke 90 itu rumusnya tadi apa? Tepi bawah kelas presentilnya. Berarti dia di sini. Presentilnya baru di sini 79,5. Ini 83,79,5 ditambah kelas presentil ke berapa nih? 90. Berarti 90 dikurang frekuensi sebelum kelasnya. Ini 68. 68 dibagi dengan frekuensi kelas ininya kali dengan 5. 10 ini ya, datanya beda dengan 10. Jadi 90 kurang 68 kali 10. Coba silakan dicari. Jawabannya mana? Kita bahas sama-sama, jangan hanya saya saja. Yuk. 88,3. Iya, jadi hasilnya yang B ini ya. Oke, berikutnya yang latihan kita kuartil ketiga pada data di samping. Nah, kuartil ketiga itu Q3. Jadi Q3 posisinya dulu. Q3 itu 3 kali 100. 300 dibagi dengan kuartil bagi dengan 4. 300 bagi 4 berapa? 75. Jadi dia berada di frekuensi 75. 75 itu ada di kelas ke sini. Ya kan? Kalau sudah tahu Ya, Bu. kelasnya berarti tinggal masukkan rumusnya. 79,5 ditambah kuartilnya, posisi kuartilnya di ini tutup kurung ya, dikurang frekuensi sebelumnya yang 68 dibagi frekuensi kelas kuartilnya 25 dikali dengan intervalnya 10. Nah, ini hasilnya berapa? Sama kayaknya 88,3 juga. Sama dengan ini hasilnya. Oh enggak, beda. Beda, Bu.
Ya, berapa? Timbang. Yang mana A, B, C? 82,3. Oke, 82,3. Berikutnya nilai min, hitung dari data di samping ini. Minnya, rata-rata hitungnya. Berarti kita cari dulu apanya di sini. Kalau min, cari FI kali MI, ya iya. Min rata-rata hitung kan? Iya, Bu. Nah, ini cari FI-nya dulu, sigma FI-nya. FIMI-nya, FIMI. Berarti di sini MI-nya 65 dikurang 69. Dikurang ditambah 69. Jadi nanti cari di Excel ya. Jadi udah tahulah caranya di sini. Ini cari titik tengahnya dulu, MI-nya atau XI-nya dulu. XI itu jumlah dari yang kolom yang ini ditambah yang ini dibagi 2. Nanti dicari di Excel ya, misalnya sini 67, di sini 67, maka di sini cari FI kali MI-nya, berarti 67 kali 5, cari nanti itu rata-rata, hitung data di samping. Kalau sudah dapat totalnya, baru nanti bagikan dengan frekuensinya. Berikut soal yang kelima, berapa nilai modus pada data di samping ini? Kalau yang ini udah tahu kan nanti cat. Yang penting caranya. Kalau nanti di sini ini ya caranya. Ini kali banyak panjang sih. Enggak panjang, cuman kali-kalikan ini aja. Nanti ini 63,63. Berarti 60 di sini datanya 63 kali 5. Di sini 3. 72,5 ya. 70 72 bukan 72. Ini 72, di sini nanti 72 kali 5. Pokoknya kali-kalikan nanti hasil sigma yang ini, sigma FIXI saya simbolkan dengan X dibagi dengan yang ini. Nah, untuk data nilai modus tadi rumusnya tepi bawah kelas, cari posisinya dulu. Posisi modus itu cari frekuensi yang paling besar. Nah, kita lihat di antara ini frekuensi paling besar yang mana, yang ini. Berarti iya, 20. Jadi kita tahu tepi bawah kelas modusnya masih 79,5 ditambah D1. D1 itu hasil pengurangan ini, 20 kurang 12, berarti 8. Dibagi 8 ditambah D2. D2 itu 20 kurang 15, 5 dikali dengan intervalnya. Intervalnya 5 di sini. Jadi tinggal dapatnya 8 kali 5, 40. 40 dibagi 13 ditambah dengan 79,5. Berapa hasilnya? Ayo. ...82,5, Bu. Ada nggak di sini pilihannya? Ada ya, yang ini ya. Berarti pilihannya A. Oke, sampai di sini sudah tidak ada lagi. Jadi kalau untuk latihan di rumah nanti tolong kerjakan yang ini. Untuk kamu sendiri aja latihan biar kamu ini. Ada pertanyaan sampai sini? Itu berarti ngerjainnya nggak ada tugas ya, Bu? Nggak ada. Mau ditambah tugas kamu. Kamu senang banget. Enggak, Bu, enggak. Yang penting ini aja kamu kerjain latihan nanti untuk UAS, jadi tahu, paham. Jadi nggak lupa gitu kalau UAS nanti. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Gampang kan? Lumayan, Bu. Lumayan. Berarti tadi nanti ininya UAS-nya berarti udah ini ya.